Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudih. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sekarang sudah berada di 10 hari kedua dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan terbagi 3 kali 10 hari. 10 hari pertama itu yang disebut awwalu rahmah. Di dalamnya ada rahmah. Yang kedua, yang sekarang kita berada di dalamnya adalah maghfirah, jadi ampunan Allah. Mudah-mudahan kita diberikan ampunan oleh Allah. Dan yang ketiga, adkun minan nar, yaitu merdeka dari api neraka. Bagian yang kedua dari bulan Ramadan ini ada peristiwa penting, yaitu turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Bukankah nuzulul Quran itu turun pada apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terjadi pada bagian akhir, 10 hari terakhir. Al-Ashrul Awakhir min Ramadan, yaitu dari tanggal 21. Nah, kenapa kok Al-Quran itu turun di banyak riwayat 17 Ramadan? Memang dalam Al-Quran disebutkan turunnya 2 kali. Yang pertama itu turunnya dari langit ke Lauhul Mahfuz. Itulah yang disebut pada 20 hari, di atas 20 hari. Ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan, ada yang 24 dan sebagainya. Itulah nanti kita akan membicarakan malam Lailatul Qadar. Tapi yang 17 Ramadan itu turunnya dari Lauhul Mahfuz ke dunia sesuai dengan ayat, kalau tidak salah itu bunyinya wa anzalna minal furqan yaumal taqal jam'an. Kami turunkan Al-Quran itu pada saat sama dengan terjadinya pertemunya 2 pasukan, Islam dan Quraisy, di Perang Badar. Nah, waktu Perang Badar itulah terjadi perang. Terjadinya pada 17 Ramadan. Karena itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu mulai turun ketika tanggal 17 Ramadan. Bagi kita umat Islam, Al-Quran adalah pedoman. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan lah yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Karena itu ada ungkapan yang mengatakan, man ibtaghal huda min ghairil Quran min ghairihi adallahu Allah. Siapa yang mencari petunjuk bukan dari Al-Quran, maka sebenarnya dia telah disesatkan oleh Allah. Quran itu disebut hablullahil matin, tali Allah yang kuat. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Dan siapa yang mengajak kepada Al-Quran, dia diberikan petunjuk kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu ya Al-Quran, itu jalan Quran. Karena itu kita disuruh pertama tentu banyak-banyak membaca Al-Quran. Sebab kata dalam sebuah riwayat mengatakan, man syaghalahu qiraatul Quran an mas'alati wa dzikri a'taituhu afdala thawabis sa'ilin. Siapa yang sibuk membaca Al-Quran dari berzikir,
dan memohon-mohon sesuatu kepada Allah, berdoa meminta sesuatu kepada Allah. Kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis qudsinya, a'taitu afdhalas thawabis sa'ilin, saya akan beri walaupun tidak minta orang baca Quran yang sibuk baca Quran lebih baik lagi daripada apa yang diberikan kepada pahala yang diberikan kepada orang yang meminta-minta. Karena itu kita beruntung saat ini, ya, saat di mana kita menghadapi pandemi COVID-19, kita disuruh diam di rumah supaya tidak tertular. Kesempatan ini menjadikan kesempatan emas buat kita untuk untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran dibacanya saja sudah mendapatkan pahala, apalagi kita bisa memahami. Dan Al-Quran adalah as-siratal mustaqim. Kalau ada orang yang kemudian bertanya, bukankah kita sekarang sudah berada di siratal mustaqim? Artinya di jalan yang lurus itu, kita kan sudah menjadi muslim. Kenapa masih suruh minta lagi? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, mungkin ada dua jawabannya. Pertama, hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah imaniyah, ada hidayah taufiqiyah. Yang saya maksud dengan imaniyah itu hidayah iman, beriman kepada Allah. Mungkin itu kita sudah dapat. Tapi ada lagi hidayah yang kedua, yaitu hidayah taufiqiyah. Taufiqiyah artinya kesesuaian, persepsi pandangannya, cara berpikirnya. Taufik dari waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Disesuaikan. Apanya? Pandangan-pandangannya, cara berpikirnya, persepsinya antara pemikiran dia dengan Al-Quran. Sebab tidak jarang si dia sudah iman, tapi cara berpikirnya masih belum sejalan, bahkan tidak jarang bertentangan. Di dalam cara memandang sesuatu tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Perlihatkanlah kepada kami ya Allah yang hak nampak hak supaya kita bisa mengikutinya. Perlihatkanlah kepada kami ya Allah yang batil nampak batil, yang salah nampak salah, sehingga kita bisa menjauhinya. Nah, ini adalah petunjuk daripada Allah. Karena itu kita terus meminta petunjuk supaya kita sesuai hidayahnya, baik yang imaniyah maupun yang taufiqiyah. Bisa juga kata ulama karena memang kita ini makhluk yang lemah, mudah terombang-ambing, mudah terprovokasi. Dan iman kita kadang-kadang juga turun naik. Karena itu sebenarnya ihdinas siratal mustaqim itu artinya supaya iman kita itu ditetapkan. Allahumma tsabbitna ala siratil mustaqim. Ya Allah, tetapkan kita ini supaya berada, jangan sampai ada pergeseran, ada deviasi, ada menurun, berusuh, dan juga kemantepannya. Wal istimrar, wal istidamah, dan meminta supaya berlanjut. Jangan sampai kita itu tidak berlanjut. Tidak jarang orang kemudian menjadi dia menyimpang, deviasi karena banyak pengaruh-pengaruh, provokasi-provokasi yang terjadi. Baik di dalam keimanannya itu sendiri, maupun dalam cara berpikirnya yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan hidayah Qur'aniyah, hidayatul Qur'an, jadi hidayah Al-Qur'an itu. Karena itu kita harus memohon kepada Allah. Makanya kalau kita juga membaca Quran, suruh mohon perlindungan dari syaitan. Kata Allah, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Qara'ta itu kalau bahasa nahwunya itu fi'il madhi, bukan membaca ta'awudz, bukan sesudah baca Quran baru baca a'udzubillah.
tapi namanya madhi bimakna al-mudhari, artinya sudah tapi bimakna akan. Idza qara'tumul Qur'ana fasta'idz billah. Kalau kamu mau baca Quran, mohon perlindungan pada Allah. Sama dengan apa yang di dalam Al-Quran, wa idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Kalau kamu qumtum bukan berarti kalau sesudah kamu berdiri sholat kemudian basuh mukamu, artinya berwudu, tidak. Tapi idza qumtum ay idza aradtumul qiyama ilas salati, kalau kamu mau sholat wudu dulu. Itu namanya madhi bimaknal mudhari. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah? Karena kita ini orang lemah, orang banyak mudah dipengaruhi, ya. Karena itu kita selalu harus mohon kepada Allah. Di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ata. Kemudian huwa a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika min ay yahdurun. Kata Allah, tolaklah perbuatan jahat mereka itu dengan cara yang baik. Jadi orang yang berbuat baik, jahat, kita harus lakukan dengan cara yang baik, memberikan perbaikan itu. Dan tapi ketika mengatakan wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika an yahdurun, katakan kata Allah, wahai Tuhanku, saya berlindung kepadamu dari bisikan setan, dan saya berlindung juga supaya mereka tidak mendekat kepada aku. Ada dua pendekatan yang berbeda. Ketika itu kita dihadapkan dengan lawan manusia, musuh, atau disebut jadi aduwul insani, musuh manusia, kita disuruh melakukan pendekatan yang persuasif. Cara-cara billati hiya ahsan. Kenapa Allah supaya kita bisa, supaya dia bisa kembali? Karena manusia itu pada dasarnya bisa diperbaiki. Asalnya baik sebenarnya. Karena itu ketika dia melakukan perbuatan yang jahat, maka kita melakukan persuasif, bahasa kitanya itu edukatif, sehingga bisa. Tetapi ketika kita itu suruh menghadapi al-aduwwus syaitani, musuh setan, maka Allah menyuruhnya itu ya a'udzubika, saya mohon perlindungan. Kenapa? Karena memang tidak bisa dinasihati setan itu. Sudah dari sononya dia itu akan menjadi musuh manusia. Inna syaitana lakum adu, musuh yang nyata sejak musuh turunan, sejak Nabi Adam. Dan setan ini kita tidak bisa melawan dia kecuali mendapatkan ma'una, inayah, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita itu ya supaya memohon kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dari godaan setan itu. Jadi ini Al-Quran memberikan satu cara menghadapi lawannya. Kalau dia manusia, dinasihati, diedukasi, dipersuasi. Tapi ketika setan, kita kembali kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasta'idz billah. Ya. Min hamazatis syayatin. Kemudian wa a'udzubika min ay yahdurun, supaya dia tidak mendekat kepada kita itu. Jadi dua orang ini yang kita hadapi. Kenapa kita harus berta'awud kepada Allah? Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita itu iqrarun bil abdi bil azzi wad du'fi. Kita ini lemah. Kita ini lemah untuk menghadapi itu. Hanya Allah yang bisa. Kita supaya kembali ke kekuasaan Allah. Kita itu lemah, karena itu kita selalu minta kepada Allah. Sama saja dengan ayat sebelumnya dalam Fatihah, iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Artinya pertolongan yang kita minta itu karena kita lemah, selalu saja memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira saat-saat seperti bulan Ramadan yang mubarak ini, pada saat periode 10 kedua sebagai wasathu maghfirah, ampunan Allah ini, maka kita banyak memohon ampun. Dan selain juga mohon ampun itu supaya dosa-dosa kita diampuni, kita juga diselamatkan dari godaan syaitan dan juga dari siksa. Karena Allah katanya dalam Al-Quran mengatakan tidak akan menyiksa satu kaum sepanjang mereka masih wahum yastaghfirun, masih mohon ampun. Karena itu mari kita gunakan itu untuk banyak-banyak membaca ampun, memohon ampun, membaca banyak-banyak Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu saya kira beberapa butir yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ini kita akan memberikan suasana yang mencerahkan supaya pertama COVID-19 juga segera berlalu dengan izin Allah, dengan banyak kita memohon ampun. Dan kedua, saat-saat yang baik ini, saat-saat kita harus di rumah, kita manfaatkan dengan banyak berdoa, beristighfar, dan membaca Quran. Ya. Walaupun kita tidak minta sesuatu kepada Allah, tapi Allah sudah berjanji, kalau kita banyak membaca Quran, kita berzikir, katanya akan saya berikan afdalah min ajris sailin, saya akan berikan lebih besar, lebih banyak aksara daripada pahala atau apa yang diminta oleh orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim in uridu illa lis-salah wa taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.